Sudah cukup. Kalau sudah 4 wajan, biasanya saya diamkan terlebih dahulu. Dan ini proses akhir dari pencukaan. Ini kalau sudah seperti ini, sudah menggumpal, tidak saya aduk lagi teman-teman. Nah, sambil menunggu cukanya ini mengendap, saya mau bersih-bersih tempat pencitakan ini supaya prosesnya membuat tahu nanti lebih cepat. Nah, saya skip dulu ya. Nah, teman-teman, ini sudah melalui proses penyedotan cuka ya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini sudah disedot, sedang disedot, terus kemudian dimasukkan ke dalam tong seperti ini atau ember-ember. Pokoknya nanti ember yang kosong itu dipenuhi ya, dipenuhi cuka, dikasih cuka, nanti digunakan untuk memproduksi selanjutnya. Kalau misalkan kalian Mas hari ini baru masak 2 masakan ya, berarti cukanya ini nanti digunakan untuk memasak yang kedua, atau mungkin cuma 1 masakan, berarti cuka yang ada di ember ini ya, yang ada di ember ini digunakan untuk besok ketika memproduksi tahu kembali. Nah, supaya pengerjaan ataupun proses pembuatan tahu itu tidak terlalu lama, jadi ketika proses penyedotan ini kalian juga bisa langsung menata tempat pencitakannya. Jadi pencitakannya itu ditata, terus kemudian dikasih kain. Nah, ketika sudah ditata seperti ini, kita tinggal nunggu penyedotan ini berakhir ya teman-teman. Nah, penyedotan sudah selesai. Jangan lupa ketika mau dinaikkan ke dalam pencetakan, ini tadi patinya disisir terlebih dahulu ya teman-teman. Diaduk atasnya yang masih kemudaan itu, yang lembut-lembut itu disisir tipis-tipis. Nah, nanti yang mengapung seperti ini tampak ya, yang mengapung, yang mana yang tenggelam, pati yang tenggelam. Nah, yang mengapung ini nanti diusahakan dibuang ya. Yang mengapung sedikit-sedikit itu nanti diusahakan dibuang. Nanti kalau ikut tercampur ke pencetakan bisa menghasilkan tahunya itu kurang enak, dalam artian agak pahit teman-teman tahunya nanti. Nah, sudah, mari kita ke proses pencetakan. Nah, yang seperti ini nggak apa-apa, kita buang aja. Biasanya saya kasih satu-satu dulu, rata. Kalau sudah merata baru dua-dua. Bentar, tak mengganggu ini, taknya kurang masuk ke dalam. Nah, kalau sudah nanti dua-dua di ujung-ujungnya. Oh iya, ini kedelai 7 kilo teman-teman ya. Jadi satu cetakan itu kedelai 7 kilo. Kalau satu masakan. Saya lebih suka cetakan yang model panjang seperti ini karena cepat.
Nah, kalau sudah kita sisir pakai kayu atasnya ini. Tujuannya biar pati yang mengapung atau busanya ini tidak ikut terlipat ke dalam kain. Kalau tadi yang mengapung kan menyebabkan tahu pahit ya, tapi kalau busanya itu mengakibatkan nanti ada lubang di tahunya. Oke, kita tutup dengan kain kecil seperti ini, karena kalau saya tutup langsung nggak cukup teman-teman kainnya. Saya tambal dulu di tengahnya dengan kain. Dan kain ini jenisnya kain sipun ya. Kalau kalian beli di toko kain, bilang aja kain sipun. Ini kainnya seperti kain kerudung. Ada kemarin yang itu apa? Katanya pakai kain mori. Merino. Terlalu tebal ya kalau kain mori. Kain mori itu biasanya buat bungkus mayit itu ya. Nah, kita atasnya kita tutup, kasih apa ini namanya, sak ataupun karung yang sudah dibersihkan. Tujuannya supaya permukaan tahu itu halus. Kalau yang bawah otomatis sudah halus sendiri ya. Oke. Yang pertama saya taruh di tengah dulu. Ini diamkan sejenak, tujuannya supaya air dari cukanya ini agak surut terlebih dahulu. Nanti kalau sudah agak surut baru kemudian batu yang sebelah kanan dan kiri kita kasih. Karena kalau sekarang kita kasih takutnya jomplang. Tahu jomplang? Kalau sekarang kita kasih di sini, ini pasti tenggelam dan di sana terangkat. Nanti menyebabkan tahu itu tidak rata. Jadi biarkan air cukanya ini surut terlebih dahulu ya. Nah, oke, ini sudah agak surut air cukanya. Kita kasih batu di sebelah kanan dan kiri cetakan. Nah, setelah ini prosesnya nunggu sampai 30 menit. Biasanya kalau kita kasih patokan jam itu 30 menit. Tapi biasanya saya pakai tanda yang ada di sini. Kalau sudah tandanya itu sudah waktunya dibuka ya saya buka. Oke, kita tunggu. Nah, teman-teman, ini sudah waktunya kita angkat ya. Oke, kalian perhatikan bagaimana hasil dari tahunya nanti. Ini saya angkat terlebih dahulu. Bentar, ini tempatnya mau dipakai pencetakan. Ini saya undur terlebih dahulu.
Nah, ini sudah jadi teman-teman ya, seperti ini hasilnya. Nah, masih empuk karena ini memang masakan yang pertama. Oke, nanti saya tunjukkan hasil dari potongannya tahu ini. Ini saya potong terlebih dahulu, namun sebelumnya saya ingin mencetak yang sebelah sini terlebih dahulu. Ini saya skip dulu ya kawan-kawan ya. Nah, oke teman-teman, kita potong sekarang tahunya. Namun sebelum dipotong kita terlebih dahulu buka kainnya ini ya. Kita buka, kemudian kita rapikan yang bagian pinggir-pinggirnya ini. Nah, yang pinggir-pinggir ini kita rapikan. Nanti kalau tidak dirapikan, nanti waktu pemotongan yang bagian pojok-pojok ini akan gimana ya, akan merusak tahu yang ada di tengah, agak tengah itu. Nah, kita rapikan seperti ini. Nah, ini bisa dibuat untuk bahan tahu bulat teman-teman. Pinggir-pinggirannya ini bisa kita buat atau bahannya tahu bulat ya. Jadi jangan dibuang, kita manfaatkan supaya kita mendapatkan hasil yang lebih atau uang tambahan. Lumayan kan, 4 butir tahu bulat harga Rp2.000. Nah, lalu kita potong tahunya, namun sebelum itu kita siram tahunya seperti ini. Tujuannya supaya satu bersih, yang kedua ketika waktu dipotong nanti biar tampak potongannya. Terus satu lagi, ini penting ini ya, alat pemotong yaitu pisaunya. Pisaunya ini harus tumpul ya teman-teman, dalam artian tidak lancip, tidak tajam. Ini harus tumpul. Tujuannya kainnya yang ada di bawah ini supaya tidak sobek. Nah, bagian ujung dari pisaunya harus tumpul. Jadi usahakan pisaunya itu khusus untuk memotong tahu, bukan pisau yang ada di dapur itu yang biasa teman-teman gunakan untuk mengupas bawang ataupun daging misalkan. Bukan, jadi khusus untuk pemotong tahu, ujungnya kita tumpulkan. Ya, yang bagian panjang sudah. Terus sekarang yang bagian pendeknya. Satu, dua, tiga,
15. Nah, udah. Ini yang bagian pinggir, ini juga jangan dibuang, kita jual lagi. Bisa dicampur dengan tahu bulat, buat bahan tahu bulat maksudnya, ataupun kita jual dengan harga miring. Pelanggan pasti suka kalau isinya banyak. Nah teman-teman, seperti inilah hasil dari tahu yang kita buat tadi dengan proses yang melalui prosedur yang baik tentunya ya. Jadi mulai dari perendaman tadi 4 jam, kemudian proses penyaringan, pencukaan, dan pencitakan. Dan ini hasil dari tahunya. Ini biasa teman-teman, empuk kalau masakan yang pertama. Nanti kalau sudah masakan kedua, ketiga, dan seterusnya pasti kenyal. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini ya proses pembuatan tahunya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari awal sampai akhir. Semoga ini bermanfaat bagi para teman-teman pemula khususnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya channel ini lebih berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Oke, terima kasih telah mengikuti video-video dari Tahu Balap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.